Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hanayusta dengan NIM 2310862050. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan dari teori agenda setting, teori uses and gratification, serta teori interaksionalis simbolik. Nah, video ini guna untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah teori komunikasi. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini sendiri menjelaskan bahwa media itu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang isu-isu yang dianggap penting. Nah, media itu tidak secara langsung memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan, tetapi lebih pada isu apa sih yang harus kita perhatikan. Nah, dengan kata lain, semakin sering suatu isu itu diberitakan, maka semakin besar kemungkinan kita ataupun masyarakat menganggapnya sebagai hal yang penting. Nah, teori ini pertama kali dikembangkan oleh Maxwell pada tahun 1972. Yang mana Maxwell ini mengemukakan bahwa media massa itu mempengaruhi prioritas masyarakat dalam melihat suatu peristiwa ataupun kebijakan. Yang mana media ini bertindak sebagai penjaga gerbang informasi atau bisa diistilahkan dengan gatekeeper, yang mana memilih isu mana yang harus diperlihatkan kepada publik. Nah, untuk contohnya nih, misalnya, dalam masa kampanye pemilu, media itu lebih sering menyoroti perdebatan tentang kebijakan ekonomi daripada isu mengenai lingkungan. Akibatnya, masyarakat pun lebih fokus membahas dan juga mempertimbangkan isu ekonomi dalam memilih pemimpin. Meskipun ada banyak isu-isu lain yang juga nggak kalah relevan dan nggak kalah penting. Nah, selain itu juga, agenda setting itu juga terlihat dalam pemberitaan tentang bencana alam. Jika media itu terus memberitakan sesuatu bencana dengan intensitas tinggi, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai masalah yang mendesak dan juga penting. Sebaliknya, jika media itu tidak menyoroti isu tersebut, masyarakat mungkin akan lebih mengabaikannya, gitu loh. Nah, jadi teori agenda setting ini adalah menunjukkan bagaimana media itu membentuk persepsi kita tentang apa yang penting. Namun, kita juga perlu kritis dalam menerima informasi karena media itu bisa saja lebih fokus pada isu-isu tertentu berdasarkan kepentingan tertentu. Baiklah, selanjutnya yang kedua ada teori uses and gratification. Nah, teori ini itu menjelaskan bahwa audiens itu memiliki kendali nih dalam memilih media yang mereka konsumsi sesuai dengan kebutuhan dan juga kepuasan yang ingin mereka dapatkan. Nah, berbeda dengan teori sebelumnya yang menganggap media itu sebagai pihak yang dominan dan juga mempengaruhi audiens, teori ini tuh justru melihat audiens itu sebagai pihak yang aktif dalam memilih, yang mana menggunakan media sesuai dengan keinginan mereka. Teori ini juga diperkenalkan oleh Katz pada tahun 1974, yang mana mereka itu mengemukakan bahwa orang yang menggunakan media dengan berbagai motivasi seperti mencari informasi, hiburan, interaksi, hingga pelarian dari kenyataan. Nah, untuk contohnya itu ada banyak sekali. Contoh yang pertama itu ada kebutuhan informasi. Nah, seseorang itu ingin tahu apa sih perkembangan politik yang terjadi pada saat ini. Nah, nantinya mereka akan memilih nih untuk membaca berita online ataupun menonton siaran televisi. Nah, yang kedua itu ada hiburan. Orang-orang yang sedang bosan itu bakal lebih memilih untuk menggunakan ponsel seperti menonton Netflix atau menggunakan media sosial gitu, ataupun bermain game. Nah, selanjutnya ada interaksi sosial. Nah, media sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun Line, WhatsApp. Nah, itu kan digunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan juga mengikuti tren-tren terkini. Untuk yang terakhir itu ada yang keempat, yang mana pelarian dari kenyataan. Nah, seseorang yang mana ingin melupakan masalahnya sejenak mungkin memilih menonton video lucu atau mendengarkan musik gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah teori ini menunjukkan bahwa setiap orang itu menggunakan media dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, media itu tidak sepenuhnya mengendalikan kita, tetapi kita yang memilih media berdasarkan kebutuhan apa sih dan juga kepuasan apa sih yang ingin kita peroleh. Nah, selanjutnya adalah teori yang ketiga dan juga teori yang terakhir, yaitu interaksionalisme simbolik. Nah, di teori ini kita itu akan berfokus bagaimana makna suatu simbol, kata, atau tindakan melalui interaksi sosial. Nah, teori ini pertama kali dikembangkan oleh George dan dikembangkan lebih lanjut oleh Herbert Blumer. Yang mana menurut teori ini makna dari suatu simbol atau tindakan tidak bersifat tetap, tetapi berubah sesuai dengan bagaimana kita itu
menafsirkannya di dalam komunikasi dengan orang lain. Nah, makna yang muncul dalam interaksi tadi itu dapat berubah seiring waktu ataupun dalam konteks yang berbeda. Teori ini juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, manusia itu bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada sesuatu. Nah, contohnya nih, jika seseorang melihat bendera di negaranya, ia mungkin merasa bangga nih karena menganggapnya sebagai simbol dari patriotisme. Namun bagi orang lain bendera itu bisa saja tidak memiliki makna emosional yang besar. Nah, yang kedua nih, makna berasal dari interaksi sosial. Contohnya dengan menganjukkan jempol. Nah, ini berarti bisa artinya adalah oke atau iya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, itu makna dapat berubah berdasarkan pengalaman individu. Nah, seperti yang kita tahu nih, contohnya seorang anak kecil yang belum memahami simbol tertentu mungkin tidak menganggap tanda dilarang merokok itu sebagai sesuatu yang penting. Tapi setelah diajari tentang bahaya merokok, itu nantinya akan bisa merubah persepsi anak kecil tadi. Sebenarnya banyak contoh dari interaksionalis simbolik ini. Salah satunya lagi akan saya tambahkan, yaitu adalah di dalam komunikasi sehari-hari nih. Kita kan sering menggunakan perubahan makna suatu simbol itu, misalnya dalam chatting kita menggunakan emoticon ataupun emoji yang bisa diartikan berbeda oleh setiap orang. Nah, emoji wajah tersenyum bisa bermakna ramah ataupun sarkasme. Nah, tergantung pada konteks dan hubungan antara pengirim dan juga penerima pesan. Nah, jadi intinya teori ini menunjukkan bahwa makna dalam komunikasi itu tidak selalu bersifat tetap, tetapi juga berkembang melalui interaksi sosial, yang mana dalam komunikasi kita itu perlu memahami bagaimana orang lain menafsirkan kata ataupun tindakan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah, dari penjelasan saya mengenai ketiga teori tadi itu menjelaskan bagaimana komunikasi itu mempengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, dan juga berinteraksi dengan media serta orang lain. Yang mana tadi yang pertama itu agenda setting, menyoroti bagaimana media membentuk persepsi kita tentang isu penting. Yang kedua ada uses and gratification, yang mana menjelaskan bagaimana kita memilih media berdasarkan kebutuhan dan juga kepuasan pribadi kita. Yang terakhir ada interaksionalisme simbolik, yang mana menjelaskan makna suatu simbol ataupun tindakan itu berkembang melalui interaksi sosial. Nah, dengan memahami teori ini kita bisa lebih sadar dalam mengkonsumsi media dan juga lebih aktif dalam memilih informasi sesuai dengan kebutuhan, serta lebih peka dalam berkomunikasi dengan orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sekian video dari saya maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.